Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azhar Kurniawan, NIM 7211419062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3 yang berjudul menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Materi yang pertama, perdagangan elektronik. Definisi sempitnya yaitu transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Definisi secara luas yaitu suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka, sebuah browser. E-commerce di luar batas perusahaan ada dua jenis, yaitu yang pertama e-commerce bisnis ke konsumen, business to consumer atau B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara suatu bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis atau business to business B2B, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce ada tiga, yaitu yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan sesudah penjualan. Kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce ada tiga, yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan terakhir peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Intelijensi bisnis atau bisnis intelijen artinya aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya LexisNexis. Webnya yaitu www.lexisnexis.com memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai sumber. Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Pencarian dapat dilakukan secara sederhana atau menggunakan fitur yang lebih canggih untuk mencari kombinasi kata-kata kunci yang rumit. Menggunakan mesin ini tidak ada biayanya, namun ada beberapa perusahaan yang membayar perusahaan mesin pencari untuk menampilkan produk-produknya di daftar hasil pencarian. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional adalah strategi e-commerce di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Manfaat IOS atau sistem interorganisasional yaitu ada dua, efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Efisiensi komparatif dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi internal, terdiri atas perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat juga. Yang kedua, efisiensi interorganisasional, meliputi perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, kekuatan penawaran. A. Fitur-fitur produk yang unik. B. Menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. C. Meningkatkan biaya perpindahan. Kemudian EDI, Electronic Data Interchange, dan extranet. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI adalah implementasi domain dari suatu IOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan alternatif IOS lainnya. Walaupun EDI ini jauh lebih mahal. Kemudian extranet adalah cara lain dari membuat suatu IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan
lain dengan menggunakan teknologi informasi yang dihubungkan dengan internet. Pengaruh penerapan. Ada yang pertama tekanan kompetitif, kedua penggunaan kekuasaan, tiga kebutuhan internal, empat dukungan manajemen puncak. Tekanan kompetitif ini ketika perusahaan berada dalam posisi yang buruk terhadap para pesaingnya. Penggunaan kekuasaan ketika sebuah perusahaan dapat memaksakan kekuasaannya atas anggota lain, ia akan proaktif dalam menerapkan IOS. Kebutuhan internal ketika perusahaan sadar bahwa partisipasi dalam IOS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan operasinya. Terakhir, dukungan manajemen puncak selalu akan mempengaruhi keputusan. Kemudian manfaat tidak langsung IOS. 1. Mengurangi kesalahan. 2. Menurunkan biaya. 3. Meningkatnya efisiensi operasional. 4. Meningkatnya kemampuan untuk bersaing. 5. Memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. 6. Memperbaiki layanan pelanggan. Langkah e-commerce berikutnya. 1. Perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler, dana asisten digital pribadi atau personal digital assistant (PDA) untuk melakukan e-commerce nirkabel. Kemudian nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Menggunakan internet. Nah, menggunakan internet, e-commerce tidak akan terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Nah, yang menghubungkan itu menggunakan internet. Usaha yang diawali tahun 1989 mengarah ke World Wide Web atau sering disebut sebagai WWW. Nah, WWW adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia atau file-file komputer disimpan, kemudian diambil dengan cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Istilah-istilah umum dalam WWW. Yang pertama ada situs web. Situs web ini sekumpulan halaman web, biasanya terdapat pada satu komputer. Kemudian link hypertext, suatu petunjuk yang terdiri atas teks atau grafik yang digunakan untuk mengakses hypertext yang disimpan di semua alamat situs web. Kemudian halaman web, suatu file hypermedia yang tersimpan pada satu situs web yang unik. Kemudian homepage, halaman pertama pada suatu situs web. Ada browser, peranti lunak yang digunakan untuk menemukan dan membaca file-file di internet. Kemudian Universal Resource Locator atau URL adalah alamat unik untuk situs web. Kemudian ada protokol. Protokol merupakan kumpulan standar yang mengatur komunikasi data. Kemudian nama domain adalah alamat di situs web di mana sebuah halaman web disimpan. Yang terakhir path, suatu direktori atau subdirektori dan file tertentu di situs web seperti HTML atau HTM untuk akhiran kode program yang mengacu pada file hypertext. Nah, sekian presentasi atau penjelasan saya pada bab ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.